Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, hanya satu golongan yang selamat. Kemudian di dalam websitenya orang-orang Syiah dikatakan bahwa satu golongan yang selamat adalah golongan orang-orang yang mencintai habaib. Ini bahaya, sangat bahaya, karena menyelisih pendapat dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas sekali ini racun-racun yang berbahaya, racun-racun yang mematikan. Ternyata di website-website di internet nih banyak sekali beredar, bertebaran tulisan-tulisan dari orang-orang Syiah. Orang Syiah adalah orang yang hulu, yang berlebih-lebihan mendewa-dewakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini sangat berbahaya. Kalau akidahnya orang-orang Syiah ini sampai meracuni para habaib di Indonesia, Masya Allah, naudzubillah, thumma naudzubillah. Ini sangat bahaya sekali. Karena kaum muslimin di Indonesia dari sejak zaman dahulu, dari dakwahnya para wali songo, diajarkan dengan ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka sudah paham umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi nih akhir-akhir ini banyak sekali beredar di mana-mana bahwa satu golongan yang selamat itu adalah golongan orang Syiah, golongan orang yang mencintai Ahlul Bait. Masya Allah, Masya Allah. Ini harus diluruskan. Para ulama Nusantara harus bangkit, harus sesering-seringnya membuat pernyataan-pernyataan, memberikan penerangan di dalam kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Coba bayangkan tuh tulisannya. Al-firqatu an-najiyatu hiya al-mutamassikatu bi ahlil baiti. Masya Allah. Firqah yang najiyah, firqah golongan yang selamat, yaitu yang al-mutamassikah, yang berpegangan bi ahlil bait, dengan ahlul bait. Ini kan menyalahi akidah kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Yang selama ini kaum muslimin wal muslimat di Nusantara itu meyakini bahwa orang yang selamat yaitu orang yang mengikuti akidahnya ahli sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang ahli sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Khulafaur Rasyidin wal jamaah, dan mengikuti pendapat mayoritas, ijma' ulama, konsensus ulama. Jadi bukan mengikuti pendapat orang-orang Syiah. Orang Syiah yang menekankan bahwa orang yang selamat, golongan yang selamat adalah orang yang berpegangan dengan Ahlul Bait. Masya Allah. Ini sungguh luar biasa. Sedangkan Syiah itu terpecah-pecah menjadi banyak sekali golongan. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, ketahuilah bahwa para ulama telah meneliti tentang golongan Syiah. Firqah Syiati, beberapa firqah artinya beberapa golongan, beberapa sektenya orang Syiah. Qala al-Imam Abdul Qahir al-Baghdadi, telah berkata oleh Imam Abdul Qahir al-Baghdadi, yaitu seorang ulama yang wafat pada tahun 429 Hijriyah, fil farqi bainal firaqi, di dalam kitab yang namanya Al-Farqu bainal firaq wa bayanil firqati an-najiyati minhum, dan penjelasan firqah golongan an-najiyah yang selamat minhum, dari mereka. Inna rafidhata, sesungguhnya Rafidah yaitu Syiah. Syiah disebut Rafidah karena mereka memisahkan diri dari golongan kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian Al-Imam Abdul Qahir al-Baghdadi di dalam kitab Al-Farqu bainal firaq, beliau menjelaskan seperti ini. Inna rafidhata ba'da zamani Aliyin radhiyallahu anhu arba'atu asnafin. Sesungguhnya Rafidah yaitu kelompok Syiah. Syiah disebut Rafidah karena mereka memisahkan diri dari kaum ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya Rafidah yaitu Syiah ba'da zamani Aliyin, setelah zamannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, arba'atu asnafin, yaitu 4 kelompok besar. Zaidiyah, yang pertama Zaidiyatun, yaitu kelompok Zaidiyah, disebut Zaidiyah. Yang kedua wa Imamiyatun, dan Imamiyah, ada Zaidiyah, ada Imamiyah. Yang ketiga wa Kaisaniyatun, dan Kaisaniyah. Yang keempat wa Gholatun, dan kelompok Gholat atau Gholiyah.
Ini adalah sebagai pangkal 4 kelompok besar, golongan besar. 4 golongan besar dari 4-4-nya ini masing-masing terpecah-pecah. Syiah itu terpecah menjadi banyak sekali, bahkan 30 lebih, bahkan ada yang menyebutkan 40 lebih. Dari Zaidiyah terpecah, Imamiyah terpecah, Kaisaniyah terpecah, dan Ghulat atau Gholiyah terpecah. Dan anehnya masing-masing itu saling kafir mengkafirkan. Masya Allah, ini kelompok Syiah yang sungguh luar biasa. Tetapi Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi mengatakan bahwa Zaidiyah laisat min firaqir Rawafidi. Zaidiyah tidak termasuk dari golongan Rafidah. Bistisna'i ta'ifatil Jarudiyah, tapi ada pengecualian. Satu kelompok yang namanya Jarudiyah. Jarudiyah ini masih termasuk yang Rafidah. Tetapi kebanyakan Syiah Zaidiyah mirip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi kita harus tahu nih, ini untuk muqaddimah pendahuluan. Wa qala al-Imam Abdul Fath Muhammad Asy-Syahrastani, dan telah berkata oleh Imam Abdul Fath Muhammad Asy-Syahrastani yang wafat pada tahun 548 Hijriah, fil Milal wan Nihali, di dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Ada kitab namanya Al-Farqu Bainal Firaq yang disusun oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Ada kitab yang namanya Al-Milal wan Nihal yang disusun oleh Imam Abdul Fattah Muhammad Asy-Syahrastani. Imam Asy-Syahrastani mengatakan begini, innar Rafidhata, sesungguhnya Rafidah yang qasimuna, yaitu terbagi oleh mereka ila khamsati aqsamin, kepada 5 beberapa bagian. Al-Kaisaniyati, yaitu wujudnya Kaisaniyah. Yang pertama beliau mendahulukan Kaisaniyah. Wa Zaidiyati, dan yang kedua Zaidiyah. Wal Imamiyati, dan yang ketiga Imamiyah. Wal Gholiyati, dan yang keempat Gholiyah. Wal Ismailiyati, dan yang kelima Ismailiyah. Dan masing-masing Syiah ini sekali lagi terpecah-pecah. Dan anehnya masing-masing Syiah itu gampang-gampangnya saling mengkafirkan di antara mereka sendiri. Lah kalau Syiah, ajaran Syiah sampai menyebar di Indonesia, habaib ini selalu menjual tentang nama besarnya Ahlul Bait, padahal habaib itu bukan Ahlul Bait. Habaib itu kalau memang sanadnya mutasil sampai kepada Sayyidina Husain misalnya nih, mereka adalah dzurriyyahnya Ahlul Bait, tetapi mereka bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait itu orang-orangnya terbatas, bukan yang tidak terbatas loh, enak sekali. Ahlul Bait itu orangnya terbatas, ya. Sedangkan keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain disebut dzurriyyatu Ahlul Bait, keturunannya Ahlul Bait. Lah, kita sebagai orang-orang yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka wajib senantiasa meluruskan akidah yang mulai disimpangkan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.